Bunyi nih, ting ting. Saya buka order, wih dia lagi. Di jam yang sama? Di jam yang saya lihat jam 3:30. Pas lewatin rel kereta, sebelah sini tuh ada ojol-ojol tuh pas putaran balik Roxy. Itu sampai ada beberapa yang nunjuk-nunjuk begini. Oh. Bonyok-bonyok dan berdarah-darah gitu. Sampai netes-netes gitu ke bajunya. Dan tangan sebelahnya kayak tergantung. Palanya miring. Dulu ada. Tapi udah lama banget. Ojol belum ada. Masih zamannya Opang. Ojek pangkalan. Dan kebetulan bapak ini ojek pangkalan. Oh. Jadi dia bilang, karena saya dulu Opang di sini. Saya di jalan sono. Jadi saya tahu kejadiannya. Kenapa tuh bang? Dulu ada perempuan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis. Seperti biasa bersama gua Rizko, dan kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya ketika berprofesi sebagai ojek online. Nah, jadi apa yang dialami ketika sedang narik malam nih, kita langsung sapa dulu. Samping gue udah ada Bang Roland. Ya. Halo Bang Roland. Halo. Gimana kabarnya Bang? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelumnya kan Bang Roland pernah main ke Lautan Mistis. Betul. Nih. Nah, sekarang kita lagi main di studionya KTM. Nah, jadi Bang Roland kali ini mau cerita tentang pengalaman ojol nih. Iya. Nah, itu katanya pernah narik 3 hari berturut-turut itu satu sosok perempuan. Nih. Iya. Nah, itu boleh ceritain kisi-kisinya Bang? Gimana tuh? Ya, jadi order itu saya dapat setiap jam 3:30 pagi. 3:30 pagi. Subuh. Dan yang namanya kita ojol kan dapat yang kayak gitu jarang-jarang ya, apalagi jam-jam segitu. Dan hari pertama orang perempuan, jadi sesuai dengan yang di aplikasi. Nah hari kedua masih dia juga, cuma udah ada yang aneh, bau-bauan. Nah hari ketiga dia lagi. Nah hari ketiga ini dia nunjukin rupa aslinya dia. Rupa aslinya. Di tiap jam 3:30 Betul. subuh. Oke, nah ditahan dulu ceritanya nih Bang. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir langsung di Instagram kita di lautan.mistis. Nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Roland. Oke, Ya. gimana ceritanya Bang? Oke, itu kejadian itu karena masih setahun yang lalu, gue inget itu di awalnya tanggal 20 Juli. Oh, masih baru ya? 20 Juli 2023. Jadi gue join dengan Grab itu Juni 2023 joinnya. Karena awalnya tertarik sama motor listrik. Nah di Grab waktu itu kan lagi heboh VR Q1 yang kayak kodok tuh. Iya. Nah akhirnya dibawa teman gue, yaudah lu ngedateng aja Grab, sekalian ya lu ngerasain motor listrik. Nah jadilah gue ojol. Nah itu pun awalnya gue nggak terlalu fokus ngojol, tapi lama-lama jadi saji keasikan. Apalagi jadi banyak temen kan, kita nyender bareng, nggak dapat penumpang bareng, sampai pagi, melipirnya sampai pagi. Nah tiba satu ketika, waktu itu di tanggal 20 itu saya ingat, karena di tanggal 20 itu kenapa saya ingat, siangnya itu saya ke dokter. Waktu itu saya sakit. Nah malamnya saya maksain untuk narik. Kira-kira di jam 3:30-an itu HP bunyi, teng teng, wah order masuk nih. Pas saya lihat perempuan. Ya sekarang namanya order masuk, kita nggak mikir macem-macem ya. Berarti ini orang bener nih. Pas saya lihat maps ya, wah deket. Kebetulan saya di area Kemanggisan, maps saya itu dia dari Kemanggisan. Jadi deket banget nih. Langsung saya gas.
Pas nyampe di lokasi, memang itu jalan itu kalau siang rame kios-kios. Tempat makanan kan kalau dari Kemanggisan Binus itu kebanyakan kuliner. Makanan semua. Tapi kalau jam segitu kan tutup. Nah, sampai situ, loh, kok nggak ada orang? Kios-kios tutup semua. Saya berhenti, saya sampai nunggu sebentar, tiba-tiba dimatiin. Order dimatiin. Oh, di cancel? Di cancel. Loh, kok udah nyampe? Kan kalau di map ojol kan ketahuan. Driver sudah sampai. Iya. Kok dimatiin ya? Gue bilang, wah kurang ajar nih, ini bocah nih gue bilang nih. Ngerjain. Udah, saya start motor pas mau muter balik gitu, ada yang manggil dari belakang. Bang, abang Grab. Saya balik belakang, perempuan. Saya sampai bingung. Saya tanya, Mbak muncul dari mana? Kan nggak ada orang kan? Nggak, saya dari sini, di sini dari tadi. Hah? Ya udah, saya udah nggak mau bikin macam-macam. Terus bilang, Mbak yang nama ini bukan? Iya itu saya. Kok dimatiin Mbak? Kesel dong saya. Kok dimatiin Mbak? Iya HP saya error Bang, maaf ya. Ya sekarang mau gimana Mbak? Ini kalau mau Mbak order lagi masuknya ke orang lain nih. Oh enggak, abangnya aja. Oh lanjut. Tapi saya bayar 2 kali deh. Kebetulan waktu itu dia punya Argo 20.000. Jadi dia bilang saya bayar 2 kali ya 50 deh. Waduh, saya bilang lumayan nih gocap nih. Sedangkan motor listrik kan nggak pakai bensin. Cuma modal ganti-ganti baterai. Nah, udah dia naik nih. Waktu dia naik orang bener goyang motor. Berat. Nah, berat. Nah, jalan. Nah, sepanjang jalan perempuan ini udah ngobrol ternyata. Oh, ngobrol. Dia nanya, abang udah lama Grab. Jadi memang kayak orang normal. Gak ada curiga ya? Nggak ada. Saya bilang, sampai akhirnya kenalan nama. Terus logatnya itu memang kayak etnis ya. Etnis gitu. Jadi bukan kayak orang pribumi. Ngobrol. Tapi saya nggak mau nanya kerjaan dia, nggak sopan. Gitu. Udah, singkat cerita sampai di lokasi waktu itu dia turun di daerah Harmoni. Harmoni. Nah, jadi dari Kemanggisan, Roxy sampai Harmoni itu kita ngobrol nggak ada curiga apa-apa. Dia turun biasa seperti orang. Dia bayar 50.000. Oke, saya jalan. Saya nggak perhatiin lagi dia hilang apa nggak tahu deh. Saya jalan dan saya tahu itu duit saya langsung masukin di dompet. Karena biasa saya kalau ngojol duit saya masukin di dompet. Antara duit hasil ojol sama duit saya makan di warteg saya pisahin. Karena apa? 3-6 hari atau 1 minggu biasanya saya kasih lihat ke istri, saya kasih atau ya gimana mau beli apa gitu. Udah. Nah, lewat hari itu, masuk besoknya siang saya lewat ke tempat itu tuh, yang semalam dia dapat. Saya nggak curiga apa-apa, karena saya tahu orang. Nah, pas malam. Waktu itu hari kedua saya ingat saya nongkrongnya di daerah agak di Kebonjeruk. Jadi Kemanggisan kalau lagi Kebonjeruk. Bunyi nih. Ting. Saya buka order. Dia lagi. Di jam yang sama? Di jam yang saya lihat jam 3:30. Saya sampai mikir dia kerjain LC jangan-jangan. Karena kan cuma LC yang kerjanya malam ya. Dan saya benar-benar saya nggak curiga gitu. Saya sempet chat dulu ke dia. Mbak, tunggu ya, saya ganti baterai dulu. Namanya motor listrik kan. Oke, dia cuma bilang gitu. Jawab. Jadi kan di aplikasi driver kita tuh ada media chat kan. Oh yaudah ditunggu deh. Dah. Saya ganti baterai, abis ganti baterai ada kurang lebih 15 menit lah. Karena saya agak arah balik. Posisi baterai itu adanya di Pasar Kembang, Rawabelong. Nah, jadi Bonjuruk saya mau balik, ini arah dia saya balikin dulu nih. Baru dari sini arah ke sini. Tapi abis ganti baterai saya bilang, Mbak, saya OTW. Dia terus lagi, oke. Jawab lagi. Oh, aman. Nah, singkat cerita nyampe ke tempat. Kali ini emang dia nggak cancel. Masih berlanjut orderannya. Nah, jadi memang saya pikir nih orang bener. Gitu. Sampai saya waktu itu mikir gini. Oh, kalau emang dia setiap jam segini, gue mau tawarin nggak usah pakai aplikasi. Gue standby deh. Ya, lumayan gocap. Lumayan. Iya kan? Sebulan 1,5 juta nih. Iya kan? Rutin loh. Udah.
Dia naik, biasa kita ngobrol lagi. Tapi kali ini udah agak renyah ya. Ngobrol udah agak sedikit bercanda, tapi masih sopan. Gitu. Nah, tapi semenjadi dari Kemanggisan saya lewat ada nama Jalan Haji Taisir ke belakang. Itu nembusnya bisa ke arah Grogol. Nah, dari Kemanggisan situ sampai Grogol tuh belum bau. Lewat Grogol, jadi saya ngambil Tomang, itu mulai bau. Bau apa tuh? Kayak ayam mati ya, amis. Ayam mati yang udah 2 hari gitu amis terus kayak bau bangke gitu. Sampai istilah gini, memang motor listrik kan nggak bisa kencang. Iya. Tapi tetap namanya angin malam, nerpa itu harusnya hilang tuh bau. Ini nggak, makin nyengat. Jadi makin melaju motor makin nyengat, bukannya makin hilang. Oh, ya harusnya kan kena angin. Harusnya angin, apalagi di belakang kan. Nah, saya sampai bawa motor sampai ini, sampai begitu gitu. Cuma saya nggak mau ngomong karena takut menyinggung. Iya. Gitu. Sampai, tapi ini perempuan tetap ngobrol. Kayak biasa. Dan saya juga ya ramah ya, maksudnya saya sembari ngobrol bales, tapi tetap begitu. Sampailah kepada jadi hampir mau deket Roxy Mas. Itu sempat motor listrik saya mati. Plek. Aduh, mati deh gue. Gue nggak tahu ngambil baterai di mana. Bener mati. Cuma untungnya jam segitu kan lalu lintas sepi ya. Mati. Jadi motor listrik itu kalau mati dia masih jalan sedikit. Saya pinggirin. Saya minta maaf. Aduh Mbak, maaf nih. Baterainya mati. Oh gitu. Nggak apa-apa Mas, saya tunggu aja. Wah, nggak enak Mbak. Masa Mbak saya tinggal pinggir jalan ini aja saya mau dorong gimana nih? Jujur saat itu saya nggak mikir, ya saya mikir ini motor. Tuh baterai nih. Emang kalau motor listrik itu kebanyakan baterainya baterai busuk ya. Kalau dapat baterai bener ya bener, kalau busuk ya busuk gitu. Udah, diturun dari motor loh, di pinggir jalan Kiai Tapa. Jadi hampir ke flyover yang sebelah sininya ITC Roxy Square. Saya di sini, jadi udah ngelewatin stasiun Grogol, terminal Grogol. Oke. Nah, saya berhenti pinggir jalan situ dan dia berdiri di trotoar. Dia berdiri orang. Ini orang normal. Dan setiap hari bajunya beda. Oh, ganti-ganti. Kalau hari pertama dia pakai putih-putih, tapi rok. Dia selalu pakai rok. Hari kedua dia pakai kayak baju bunga-bunga atas. Nah, roknya itu hitam. Pakai rok. Nah, sementara saya lagi ngotang-ngatik, gue nggak ngerti nih motor kenapa, dia duduk, dia berdiri situ. Nungguin. Saya hubungin teman kan. Nah, kebetulan yang namanya kita sesama Grab kan. Ada Grab lewat nih. Dia singgah. Bro, kenapa bro motornya? Mati Mas. Motor listrik. Ya udah sini gue setut. Baterai terdekat di mana? Kan kita bisa ngeliat di map nih. Ada sih bang, tapi sono lagi. Ya udah gue setut. Terus gue bilang, tapi ini mau di setut lu kuat. Gue nunjuk, maksudnya penumpang kan. Itu gue inget orang Grab itu dia pengen lihat siapa. Loh, siapa bro? Penumpang gua. Penumpang. Nah, pas dia ngeliat-liat gini, nggak tau dia ngeliat apa, dia bilang, bro, gua duluan ya. Dia langsung jalan. Bro, gua duluan ya. Jalan dia langsung. Sampai bilang, mas, woi, tolongin dong. Langsung ngegas dia langsung. Nah, dia bukan motor listrik, motor biasa. Bensin. Wah, kenceng banget. Waduh. Gua sampai ngeliat, tapi gua ngeliat ke si perempuan ini normal. Masih normal. Iya, sampai dia sempet ini. Kenapa temennya? Tunggu lihat. Nggak tahu, udah abis ngeliat tuh kabur. Setan kali, gua bilang gitu. Gua namanya bercanda ya. Dia nggak perlu setan kali ya. Tapi dia senyum loh, bener-bener senyum. Udah, jadi gua mikir, aduh gimana gua nih. Nah, datang orang kedua nih, motor lagi, tapi udah bapak-bapak tua. Gua masih ingat motor Supra X. Pas dia berhenti, dia ngeliat saya terus kayak dia ngeliat itu nih. Waduh, dia jalan lagi. Lah, gue bilang, kenapa sih? Gue bilang, Mbak, maksudnya lu nggak ngatain dia kan? Enggak, Mas. Kita ngomong kayak orang biasa. Terus akhirnya saya bilang gini, yaudah gini dah.
gue cariin lu Grab lain dah ya. Udah lu nggak usah bayar dah, nggak apa-apa dah. Ini aja gue nunggu sampai pagi nih. Gue nungguin stut gue, ya ada yang bisa stut, baru bisa. Gue cariin yang lain ya. Terus udah, pertama dia bilang, ya udah boleh, dah. Otomatis ada HP satu saya pakai aplikasi driver biasa, maksudnya aplikasi Grab biasa nih, bukan Grab driver, buat order. Dapat Grab datang, tapi waktu itu gue kasih bukan bukan motor, Grab car. Karena udah malam kan, kasihan. Gue bilang, Mbak, gue pakai Grab car ya. Iya. Datang nih Grab car. Nah, Grab car pas udah merapat, belum sempet buka kaca, langsung ngegas. Buset, udah ketiga kali gue bilang. Gue udah mulai curiga. Apa ya yang dia lihat ya? Terus udah, karena gue nggak curiga ini, kan ini orang yang gue tahu. Gue sampai ngeliat ke belakang ada kayak pohon-pohon gitu. Apa ada kuntilanak ya, gue bilang ya. Gue sampai ngeliat-liat begini. Kagak ada deh. Terus udah gue bilang, Mbak, pada nolak nih. Oh, udah malam kali Mas. Jawab nih. Jawab. Nah, pas dia bilang udah malam, tuh motor nyala. Nyala, nyala, langsung nyala. Nah, Mbak, nyala Mbak. Udah yuk, buruan. Sekalian sih nyari baterai. Akhirnya Mas, udah akhirnya dia naik lagi nih. Nah, pas dia naik, saya antar lagi. Otomatis di jalan kan daerah Roxy itu banyak juga ojol-ojol ya pada melipir ya. Kalau udah melipir itu jadi nunggu orderan subuh dah. Itu pada ngeliatin semua. Kayak ngeliatin aneh gitu. Bahkan ada satu yang pas jadi ada rel kereta nih. Rel kereta. Jadi gue liat kolong, nggak lewat flyover. Karena kalau flyover motor listrik nggak kuat. Jadi lewat flyover, lewat bawah kolong. Pas lewatin rel kereta, sebelah sini tuh ada ojol-ojol tuh pas putaran balik Roxy. Itu sampai ada beberapa yang nunjuk-nunjuk begini. Nunjuknya ke saya. Ya gue karena kayaknya ditunjuk ke saya, karena yang lewat cuma saya, nggak ada orang lain. Sampai ngeliat begini. Dalam hati gue, jadi gue sempet gini ya, maksudnya sempet GR. Oh, ngeliat cewek cantik kali. Kan emang cakep, maksudnya ya namanya etnis ya, putih mulus gitu. Sampai gue bilang, wah Mbak tuh dituju tuh, situ cakep sih. Jadi cuma situ bisa aja. Pokoknya bercanda kayak orang normal. Tapi emang yang semua, jadi siapa yang lihat nunjuk atau niat aneh gitu. Dah, singkat cerita sampai di Harmony, dia turun lagi seperti biasa. Dia turun seperti biasa, dia bayar gocap. 50 dia bayar. Terus saya bilang gini, Mbak, kalau emang setiap 3:30 Mbak mau perlu, nggak usah pakai aplikasi. Catat aja nomor saya. Nah, di situ ada kecurigaan lagi. Dia bilang gini, saya udah tahu kok nomornya. Saya langsung pikir gini, apa iya? Oh, mungkin di aplikasi Grab-nya ada nomornya. Ada nomor saya, mungkin bisa dilihat, ya kan? Ya udah deh, biarin dah. Oh ya udah Mbak, kalau gitu 3:30. Tapi kalau bisa jam 3 udah hubungin, saya bilang. Takutnya saya lagi nganter orang juga. Jadi biar buru-buru saya balik. Oh ya udah. Ya udah Mas, nanti saya hubungin lagi. Udah. Gue jalan nih, karena gue tahu nih orang. Gue tahu nih orang. Udah. Jadi gue nggak ngeliat ke belakang, hilang apa nggak tahu. Gue jalan balik. Nah, sampai di rumah malam itu, gue mau masukin nih gocap nih, yang tadi dia kasih, yang gue tahu tadi gue taruh cuma di saku, gue masukin ke dompet. Pas gue liat, gocap yang kemarin mana? Udah nggak ada. Loh, gue sampai mikir, apa ya gue beli pulsa, enggak ah. Karena kan kalau namanya molis, apalagi yang model VRQ1 itu kan kita mesti bayar kilometer ya. 15.000 atau 25.000 itu untuk berapa kilometer? 100 kilometer. Gue bilang, gue bayar itu nggak dari duit sini dah. Udah, gue masukin di gocap. Yaudah dah, buang sial dah. Dah. Malam itu, gue tidur, udah nggak narik lagi. Nah, pagi-pagi, jam 7:30, biasa tuh ojol tuh pagi, siang. Jadi kalau pagi itu dapat anak sekolah, siang orang makan siang, sore ke malam orang pulang kerja. Nah, kalau jam 2 jam 3 tidur kita. Order anyep. Nyarinya food. Ya, itu pun rebutan. Rebut-rebutan karena kan lebih banyak Grab daripada order. Iya, betul. Jadi udah gue pagi-pagi gue bangun, gue cari tuh duit. Kali ini gocap-gocapnya juga hilang.
Hilang lagi. Lah, sampai sempet ribut kecil sama bini. Gue bilang, kamu ngambil? Udah ngambil? Enggak. Masa? Ini 2 hari lo gua cepet hilang. Kamu taruh di mana? Ini dompet. Nggak jatuh? Kagak. Sampai udah akhirnya di jalan sembarang nongkrong sama temen, gue mikir tuh duit kemana ya? Saku gue nggak ada yang bolong. Udah sempat ngobrol-ngobrol sama temen. Jadi kalau siang itu mangkal itu biasanya di Tanjung Duren. Oke. Jadi di seberangnya apartemen Mediterania, mungkin rekan-rekan ojol Landut ini tahu dah tuh. Gue sempet nongkrong. Jadi antara motor listrik sama motor biasa nimbrung dah. Barengan. Sesama hijau lumut. Itu juga udah ada yang kuning-kuning juga sih di situ. Pasim. Gue ngobrol-ngobrol, apa yang bilang? Lu sempet ada yang ngomong gini. Bukan orang kali yang lu angkat. Gue bilang, pala lu bukan orang. Motor goyang kok. Lah sekarang motor listrik kan ringan. Orang naik berat. Serius, kok duitnya hilang? Makanya gue bingung. Untungnya untungnya motor ini, kalau motor bensin, bingung gue. Udah. Masuk hari ketiga, itu, udah mendekati malam nih. Gue udah siap-siap nunggu order. Dan gue udah mau siap-siap bilang, gue mau sedikit curhat gitu. Mbak, 2 hari duitnya dari Mbak hilang. Gue pengen bilang gitu, syukur-syukur diganti. Karena gue liat nih orang kayaknya ya berduit lah. Gitu. Bener 3:30 tenggo. Waktu itu gue udah standby, udah nggak terima order, gue udah nangkring dari situ tuh, bunyi, ting, order lagi pas gue buka, bener, nah dia lagi nih. Nah pas hari ketiga itu kebetulan gue lagi nongkrong sama satu orang, bukan orang Grab sih, orang Gojek, tapi sempat dengar cerita gue itu, dia bilang, waduh si cantik nih dapet nih, sampai dia bilang, lewat sini ya, gue pengen lihat orangnya kayak gimana. Gue bilang, iya udah. Karena kita taunya dia tuh LC. Teman-teman juga paling LC itu. Nah, pas nyampe, jadi jalan itu pas depannya kampus BINUS. Jadi kampus BINUS Syahdan ya. Pasca sarjana. Itu ada jalan masuk yang orang bilang tuh jalan U. Masuk situ, itu udah sepi kan? Udah sepi, gue masuk. Pas nyampe di titik, pertama gue belum melihat dia. Ya, kok nggak ada lagi? Gue bilang, aduh jangan sampai kayak kejadian yang pertama nih. Lagi ngeliat-liat aplikasi gitu, tiba-tiba ini berhenti gue pinggir sini, itu dari sebelah situ, jalannya kan kecil. Itu situ gue tahu ada orang. Pas gue ngeliat itu dia dengan baju yang beda, tapi baju itu kayak baju kantor. Jadi dalamannya putih, pakai blazer hitam, rok span hitam, udah nggak pakai sepatu, mukanya ini kalau gue bilang kayak habis dipukulin ya, bonyok-bonyok dan berdarah-darah gitu, sampai netes-netes gitu ke bajunya, dan tangan sebelahnya kayak tergantung, palanya miring. Jadi pas gue ngeliat, gue bilang, lu kenapa mbak? Sontak gue turun dong, gue mau turun, gue standar 1, gue mau turun. Dan di saat itu, dia langsung bilang, jangan bang, nggak usah turun dari motor. Nanti saya yang naik. Hah? Cuma, pas dia mau jalan ke lari, gue ngeliat, jadi kakinya tuh nyeret, pas nyeret, yang sebelah ini copot pas kakinya. Pas copot, tapi dia masih berdiri. Copot, dia berhenti, jadi udah di deket gua sini. Waduh, di situ gua langsung mikir bukan orang. Dari dengkul copot. Aduh. Ya logika aja deh, orang copot, kan copot ya. Ngeri, aduh, sakitnya bukan main. Copot dia masih biasa, tapi dia berhenti. Wah, langsung gua ngeliat di sini. Waduh, mbak, lu bukan orang ya? Udah, gue bilang gue nggak mau. Nah, di saat itu motor gue hidupin, nggak mau hidup. Nggak mau hidup, padahal baru gue ganti baterai. Karena gue tuh gue mau nganter dia kan. Gue udah siap-siap standar baterai baru nih. Nggak mau hidup tuh motor. Jadi gue sebenarnya ngeliat gini, gue start kagak mau hidup di motor.
Dianya sembari jalan. Udah berhenti di sini. Oh, berhenti. Dengan kaki sebelah udah nggak ada. Dan potongan kakinya masih ada di jalan. Gue liat, lah mbak lu, waduh bukan orang lu. Gue bilang, aduh bukan orang lu, aduh jangan. Dan akhirnya dia bilang gini, ya udah bang, kalau abang nggak mau nganter, saya jalan sendiri. Dia bilang, dulu jalan dah. Dan saat itu gue ngeliat dia jalannya, jadi dia ini satu kaki. Jadi ini tangan, dia ke belakang gini ngambil kaki sebelahnya. Dia ngambil itu, aduh kelihatannya dia ngambil kaki sebelahnya. Dia pasang, dia taruh lagi di sini, terus dia jalan, jadi dia taruh, dia pegang, jadi jalannya kayak narik. Dipegangin. Narik kaki, narik, tak. Jadi sini tuh ke arah jalan besar. Jadi gue ngeliatin gini, lah dia jalan, tapi itu darah netes. Netes dan itu, jujur darah itu cukup banyak. Yang gue lihat cukup banyak, darah itu cukup banyak. Jadi dari hidungnya, dari mulutnya. Terus, apalagi dari ininya itu banyak banget, gitu. Dan yang paling banyak netes juga dari maaf kata ya, dari dalam roknya ya, kemaluan atau gua nggak tahu deh. Itu banyak netes, kayak orang habis ngelahirin. Aduh, netes gitu. Karena gua ngeliatin gini, sampai dia jalan, jadi nyeret kakinya, nyeret. Nah, pas di jalan udah nggak jauh dari situ ada tiang listrik, tiba-tiba gue liat hilang, bener-bener hilang di situ. Nah, tiang listrik. Tiang listrik, pas dia hilang, nah lu, gue bilang, nah dia hilang. Terus gue ngeliat darahnya masih ada, masih gumpal, masih ada. Jadi darahnya kayak ngikutin di jalan ya. Itu masih ada. Udah di saat itu gue bilang, gue udah mikir ini motor gue tinggalin dah. Gue mau kabur. Nah di saat gue mau kabur, kaki gue itu kayak ada yang nahan, dan di saat itu dia ketawa. Dan gue tahu itu dia karena suaranya. Karena kan selama 2 hari kemarin kita ngobrol. Jadi udah tahu suara. Dia ketawa bener. Wah, diketawain gue. Bener diketawain. Dan itu ketawa bukan dari produksi, dari sebelah gue. Itu suaranya doang tuh bang? Suaranya doang. Dia udah nggak ada. Gimana kalau orang tahun sebelah kita? Waduh, gue udah mau kencing di celana. Cuma posisi kaki nggak bisa gerak, kayak ada yang nahan, motor nggak hidup. Jadi posisi itu udah begini doang. Jadi waktu dia ketawa, aduh mbak, gue bilang udah. Gue teriak sendiri, sampai istilahnya, gue nggak tahu dari arah mana. Itu kalau biasa kan kalau daerah situ ada kalau orang jaga malam ya, jaga yang ngetokin apa sih, yang listrik ting gitu. Itu sampai datang, bang, kenapa bang? Ternyata gue teriak sendiri. Pas gue, waduh, sampai itu bapak-bapak, gue bilang, bapak orang bukan? Ya saya orang lah. Ada yang ngeliat siapa? Waduh, pak, gue angkat gini kaki, udah bisa gerak. Pasti udah bisa gerak. Gue bilang, pak, minggir pak. Gue mau ngeliat darahnya. Masih ada. Gue bilang ini, pak. Jadi ini bapaknya nih. Gue belum minggir, aduh dari masih ada. Gue bilang, pak sini pak. Pak, bapak ngeliat di belakang bapak ada darah nggak pak? Hah? Dia kaget kan, darah. Dia otomatis sontak kalau orang bilang darah, langsung ngeliat belakang. Dan dia bilang tidak ada. Bang Roland sendiri yang lihat. Cuma gue lihat, pas dia bilang nggak ada. Gue lihat lagi, ih masih ada. Gue bilang, bang itu yang mana? Nah, karena gue udah bisa kaki bergerak, gue turun dari motor. Gue tunjuk. Nah, jadi hidup seperti ini darah. Gue tunjuk begini. Jadi bapak ngikutin, mana sih ini bang? Pas tangan gue nempel sini, itu darah kayak masuk ke dalam sini. Set, ngumpul kayak masuk ke dalam tanah. Seret, dan itu bukan tanah, aspal ya. Set, masuk, gue langsung cabut ini. Bapak nggak ngeliat tadi? Enggak. Serius pak? Demi Allah. Lah saya ngeliat ke situ nunjuk ke aspal. Emang apa yang situ lihat? Ya ampun, gue bilang, ya Allah. Cuma gue ngeliat. Emang situ ngeliat apaan? Darah pak. Kagak ada. Nih ya, diambil HP nih, pakai senter HP. Mana darahnya? Gue bilang, ya ampun, gue bilang, bapak nggak ngeliat sama sekali? Kagak. Saya cuma ngeliat situ tuh nunjukin aspal yang kagak ada apa-apanya. Ya ampun, gue bilang, yaudah. Terus dia tanya, emang ada yang ngeliat apaan? Pak, panjang pak.
Udah. Singkat cerita akhirnya gue bilang, yaudah Pak, gue mau balik. Ya udah, di jalan terus. Pas gue muter balik begini, jadi arah ke jalan raya besar. Jadi yang tiang listrik tadi dia hilang, dia lagi nempel di situ. Jadi tangan dia ini megang gini, Megang tiang listrik. kakinya begini di tiang, kepalanya lihat. Pas gue mau start, lah lu, gue bilang. Dengan kondisi hancur juga. Sama seperti tadi. Darahnya juga masih netes. Dan gue langsung bilang, aduh Mbak, maaf Mbak ya. Jadi gue lewatin dia. Otomatis gue mesti lewatin dia. Gue lewatin, jadi ini lewat. Gue bilang, maaf Mbak ya, maaf. Selama gue bilang gitu, maaf, gue nggak mau ngeliat. Dah gue jalan. Sampai di rumah, kebetulan tempat tinggal gue nggak jauh dari situ. Pas sampai di tempat gue tinggal, yang pertama gue mikir apa? Aplikasi. Kedeteksi nggak nih? Gue bongkar. Biasa kan kalau history ada, kagak ada. Nggak ada dia pesen gitu. Nggak ada. Bener-bener nggak ada. Wah, gue bongkar. Pokoknya aplikasi Grab driver itu gue bongkar, kagak ada. Lah, bisa bunyi dari mana ya? Udah, gue cuma mikir gini, oh besok gue mau ke Grab Cakung. Udah. Besok paginya gue ke Grab Cakung, gue nanya, Bang, boleh dibuka nggak Bang? Order tanggal segini sama jam segini. Mereka bilang, lihat aja dari aplikasi, dibuka nih. Gak ada. Serius Bang? Nggak ada. Malah ada yang jam 2. Oh iya, jam 2 emang ada. Gue nganter. Yang jam setengah 4. 03.30. Dua-duanya tepat. Daerah mana? Kemanggisan. Rutenya mana kemana? Gue bilang, Kemanggisan Harmoni. 2 hari dia. Sampai orang Grabnya bilang, lu nggak mimpi kan Bang? Sampai ngomong gitu? Iya, gue bilang, ya ilah Bang. Gue nanya gini sampai jauh. Sampai gue bilang, Bang, hargain dong Bang. Gue dari Kemanggisan ke Cakung jauh loh Bang. Jauh banget nih. Jauh Bang. Kan tempat ngambil molis kan di sono. Grab Cakung. Jauh Bang, hargain dong Bang. Gue nggak mungkin kesini kalau bukan orang gila Bang. Ya tapi ini nggak ada. Situ mau bilang apa? Iya. Gue bilang, iya juga sih. Ya udah, akhirnya gue putusin udah. Tapi gue saat itu udah yakin bukan orang. Malam gue udah bukan orang. Sepanjang jalan gue pulang, gue sampai mikir ini, Mbak, lu tega banget lu jahatin gue kayak gini. Capek-capek gue narik gitu loh. Udah. Nah, udah masuk hari keempat kan nih. Jadi pulang dari Cakung hari keempat itu, sorenya gue ketemu teman-teman. Dan tapi gue nggak ke Tanjung Duren, gue ke daerah situ juga. Ke situ. Ke daerah Kemanggisan situ juga. Udah, ketemu ojol-ojol lagi nongkrong, biasa dah join ngopi. Gue nanya, Bang, pernah tahu nggak Bang kejadian-kejadian apa gitu, mungkin perawan sini pernah diapa-apain. Nah, dari sekian banyak nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ada satu orang udah bapak-bapak, dia bilang, dulu ada, tapi udah lama banget. Ojol belum ada, masih zamannya Opang, ojek pangkalan. Dan kebetulan bapak ini ojek pangkalan. Jadi dia bilang, karena saya dulu Opang di sini, saya di jalan sono, jadi saya tahu kejadiannya. Kenapa tuh Bang? Dulu ada perempuan, nama, gue belum sebut nama loh. Dia sebut nama duluan. Nama ini, gue bilang, tunggu Bang, nama lengkapnya siapa Bang? Dia bilang, nama lengkap gue nggak tahu, cuma nama depannya gue tahu. Ciri-ciri gue tahu. Pas disebutin ciri-cirinya, gue bilang, wah ilah, itu dia bener. Gue bilang, itu Bang. Nah, terus gue tanya, ceritanya gimana? Dia cerita. Jadi dulu, perempuan ini, dia mahasiswi di BINUS. Terus waktu pulang, dia kayak orang bilang diciduk ya. Diciduk gitu, dimasukin ke dalam angkot, diperkosa, dibunuh. Mayatnya dibuang pinggir tol, itu yang gue tahu. Nah itu udah lama banget. Gue tanya, lamanya tahun berapa Bang? Kalau nggak salah 2011, 2012, apa 2013, dia bilang itu.
Udah. Nah, jadi sebentar dia cerita, ini ojol-ojol pada ngumpul kan. Kenapa nih rame nih kayaknya rame nih? Karena ya namanya ada yang aneh-aneh kan. Nah, satu ojol bilang, coba cari Google. Wah, cari Google, nemu. Gue juga nemu. Nama itu pas. Nah, kalau di Google kan kelihatan banget mukanya. Iya, jelas itu. Pas nemu, gue kasih lihat ke bapak itu. Ini yang dulu, Pak. Iya. Loh, bapak kok bisa? Lah, orang dulu pernah saya nganterin kok. Pas dia bilang pernah nganterin, ini mukanya. Iya. Terus dia tanya balik, emang kenapa? Gue bilang, Bang, 3 hari gue disatronin sama dia. Kaget semua. Si abangnya, si bapaknya serius deh. 3 hari bang, gue cerita akhirnya pada kaget. Dan gue bilang titiknya di situ. Gue sebutin titiknya, gue masih hafal bang. Tiap 3:30. Cuma aneh ya di aplikasi kagak terdeteksi. Duit yang dikasih pun hilang bang. Nggak ada, lenyap sampai gue ribut sama bini. Nggak ada duit sampai sekarang. 2 kali hilang tuh. 2 kali hilang. Dan akhirnya kita lihat ya benar kejadiannya. Gitu. Dan namanya sesuai dengan yang di aplikasi. Yang waktu bunyi. Terus mukanya sama persis. Mukanya sama. Persis sekali. Jadi apa yang si bapak Opang ini dulu sama yang saya emang, apalagi saya kan masih istilahnya baru kan kejadiannya. Masih hafal mukanya. Ya, bener. Baru kemarin kan waktu itu kan. Hafal bener. Gitu. Bahkan waktu sebelum buka teman-teman buka di situ, sebelum saya ngomong namanya yang kan kita kenalan kan. Jadi aplikasi udah kelihatan. Kita juga kenalan. Si bapak ngomong duluan. Bener namanya. Wah, semenjak saya konfirmasi duluan. Sedangkan kita nggak saling kenal. Nah, bapak ini dulu Opang, ya namanya kita ojol kan mangkal di mana aja. Saat itu pas emang lagi di Kemanggisan, gitu. Semenjak saat itu gue pulang ke rumah, gue nggak mau cerita sama bini. Gue mikir, gila gue udah kedua kali gue narik ojol kayak begini. Nggak dah. Semenjak saat itu, motor gue biarin, gue nggak narik lagi kan. Motor kalau di kan statusnya sewa ya, sewa, jadi bukan milik. Sampai ditarik, pas ditarik malah gue bilang, waduh bersyukur bang, tarik buruan bang. Kenapa bang? Emang nggak? Sampai tawarin, oh bang lagi bang. Enggak, gue udah nggak mau. Nggak apa-apa bang, kita kasih diskon dah. Jadi diskonnya yang selama waktu itu emang gue 3 hari gue biarin, gue udah nggak mau narik lagi. Emang gue tunggu dia tarik, karena kalau gue mau ke Cakung capek. Biaya lagi. Belum solo nyari-nyari baterai, aduh males dah. Pas dia datang, bersyukur bang, lu tarik deh bang. Nggak mau lagi, nggak mau bang. Tapi gue nggak mau cerita. Karena apa? Nggak semua orang bisa terima. Betul. Gitu. Dan itu gue inget sampai sekarang, titiknya pun gue inget. Dan kebetulan sampai sekarang juga gue tinggalnya masih daerah situ, deket situ juga. Jadi kalau kalau misalnya gue pulang malam dari manapun 3:30, gue selalu hindarin area situ. Takut ketemu lagi gitu loh. Maksudnya gini, udah tahu lu bukan alamnya, gitu. Cuma ya itu ya. Jadi waktu yang mati motor itu mereka udah ngeliat sosoknya bukan dia. Sampai yang grab car belum sempat buka kaca. Biasa kan tak abang yang nama ini ya kan. Nanya dulu. Dia baru langsung ngegas. Berarti dia ngeliat. Sosok terakhir yang. Sosok iya. Aduh. Di saat gue ngeliat orang lain udah ngeliat. Beserta dengan mungkin ada yang nunjuk-nunjuk. Mungkin itu. Sosoknya dengan muka hancur. Bukan itu, gitu. Cuma kan ya waktu di jalan mereka itu kan gue posisinya lagi jalan ya. Nah mungkin mereka kejar, bang setan yang lu bawa, enggak. Mereka cuma nunjuk begini. Gitu. Jadi cuma ya namanya kita manusia, gue anggapnya orang. Hari ketiga baru dia nunjukin muka aslinya. Karena 2 hari ngobrol kayak biasa. Waduh, sampai bercanda. Bahkan ya udah hari kedua itu yang gue udah drop dia nih, ya motor hidup lagi sendiri. Sampai di Harmoni gue sampai nawarin, kalau emang tiap hari kayak gini 3:30 saya standby, tapi kalau bisa dari jam 3 udah hubungin. Biasanya udah nolak order, saya udah siapin baterai lah. Karena benar hari ketiga juga gue udah siapin baterai. Karena bener 3:30 bunyi. 3 hari berturut-turut ya. 3 hari berturut-turut bunyi.
Aduh. Gitu. Cuma anehnya aplikasinya langsung hilang. Gue bawa ke Cakung, malah sampai ya sempat sewat juga orang Cakung. Gitu. Cuma gue juga nggak bisa salahin karena ya emang nggak ada ordernya. Bingung juga kita ya. Bingung. Tapi motor listrik gue ngebonceng dia 2 kali ngebonceng. Ih biasa, goyang ya motor listrik gimana sih gedenya? Ringan. Gitu. Jadi kerasa banget orang naik itu kerasa banget. Gitu. Dan itu gue semenjak saya itu udah nggak mau narik lagi. Itu narik terakhir itu. Udah tarik terakhir tuh. Juli udah mau akhir, udah mau awal Agustus. Pokoknya kayak gini-gini dah. Juli udah terakhir gua. Terus sampai ada yang nawarin teman nggak nawarin kan tadi karena kita banyak itulah enaknya kalau ngojol ya. Banyak teman akhirnya waktu itu. Bang masuk Maxim aja bang, ogah. Nggak mau lagi kali gua, mau melipir udah bodoh amat dah. Ngalong namanya ngalong. Ngalong tuh sampai pagi tuh. Biarin aja bodoh amat dah. Gua tidur aja kemudian daripada nemu yang begituan. Berarti Bang Roland selama ngojol ini berapa lama Bang setelah terakhir itu? Sebulan doang. Sebulan doang. Sebulan. Ditutup dengan orderan. Begitu. Sebulan. Padahal tadinya udah mikir udah nyaman ya. Maksudnya gini. Jujur waktu gua ngalamin jadi ojol. Jadi nyari cuan memang benar. Tapi itu jadi nomor 2. Nomor pertama itu kebersamaan. Relasi ya. Relasi. Jadi pernah sehari nggak dapat order pernah. Nongkrong sampai ketiduran, tidur nggak dapat pernah gitu. Jadi kebersamaan. Ada kalinya gue lagi lu ambil aja gitu. Dan kalau Grab itu kan ada namanya Grab Now ya, jadi orang bisa datang langsung instan. Grab Now gitu. Ya udah, jadi yang kita cari sebenarnya kebersamaan ojol. Cuma akhirnya lama gue pas kejadian 2 kali gitu, gue mikir, siang kebersamaan sama orang bener, malam kebersamaan sama setan gue. Bener nggak usah dah, takutnya sawan. Mendingan nggak usah, udah gitu motor-motor orang lah kan, status sewa kan. Udah dah, jadi tapi emang hal itu gue nggak bilang ke bini karena apa ya, yang kita alamin nggak semua orang bisa terima. Betul. Gitu. Jadi itu yang gue alamin dan itu nggak bisa hilang. Maksudnya nggak lupa, apalagi tanggal 20 Juli. 20 Juli malam. 20 Juli tahun 2023. Kejadian si cewek ini 2012-an. Iya, 2012-an. Berarti hampir beda. Jauh banget. Beda 11 tahun ya? Iya. Aduh. Dan menurut berita itu ya, maksudnya pelakunya udah ditangkap. Pelaku pembunuhnya ditangkap? Udah ditangkap. Cuma ya sekarang kita kan mana tahu kan? Karena kan maksudnya gini, dia bukan artis. Terus nggak pernah masuk di, maksudnya di jagat maya kan enggak. Gitu. Kalau kayak sekarang Vina heboh karena ada film kan. Dia kan enggak semua orang tahu gitu. Jadi ya cuma kayak gini, ada yang ketemu ngobrol begitu, ada yang tahu kisahnya, ya udah. Habis itu kita cari tahu, ketemu faktanya. Yang anehnya kan dia 2012 meninggal nih, 2013. Itu kan belum zamannya ojol ya? Belum. Jadi dia 2023 order itu gimana bikin apa? Makanya bunyi, bener-bener bunyi. Dan ini kejadian ini kedua kali. Jadi yang kedua kali ini kan sama dia nih, orang. Kalau bahasa kita ojol order pantat ya, orang naik gitu. Kalau yang sebelumnya yang kayak gini bunyi juga, tapi ordernya GrabFood dulu. Ke rumah kosong. Pernah. Jadi sebelum kejadian, jadi udah, makanya gue pikir udah 2 kali. Baru sebulan gue narik. Udah 2 kali. Udah 2 kali kejadian. Udah 2 kali. Udah cukup buat gue. Nggak narik lagi dah, bodo amat dah. Padahal masih tawarin, makan ada yang nawarin, yaudah pindah ke GrabCar katanya gitu, di upgrade. Bodo amat, gue bilang. Gue mau tidur aja kalau malam dah. Mobil lebih gila lagi. Lebih gila lagi, bisa nyusruk gue. Aduh. Masalahnya mati, tiba-tiba hidup lagi tuh motor listrik. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba hidup. Oke. Sementara yang lain langsung cabut semua. Langsung cabut loh di jalan, apalagi di Roxy itu banyak banget ya yang melipir ya, yang ngalong. Pada nunjuk begini semua, dan logikanya gini ya. Kalau sebetulnya salah gue sih, maksudnya gue setelah itu nggak peka ya. Tatapan mereka tuh aneh kan. Kayak gimana sih orang lihat kaget gitu. Cuma gue bawanya dengan renyah aja ke dia. Weh mbak, tuh banyak fansnya mbak cakep sih. Makanya ditunjuk-tunjuk no.
Begitu, padahal sebenarnya itu udah tanda. Tapi kita nggak peka gitu. Iya, gue nanya bodo amat gitu. Benar hari ketiga ditunjukin sama dia. Aduh. Jangan sampai dah. Ya itu kondisi terakhirnya itu, aduh mengenaskan banget ya. Karena pembunuhan juga sih. Betul, yang paling banyak ngocor ya kalau saya bilang bocor itu dari Di tengah itu di kolong bawah rok. roknya itu. Terus kayak orang maaf katanya kayak orang pipis ya. Terus Darah emang darah. Begitu bapak yang nyamperin gue, dia nggak ngeliat. cuma Bang Roland dong yang lihat. Pas gue tunjuk hilang. Aduh, ini buat para ojol yang ngalong ya. Ngalong. Semoga nggak dapat orderan dari sosok si cewek 3 hari berturut-turut yang nemenin Bang Roland ya. Iya. Semoga lancar terus ojolnya gitu, dijauhkan dari yang aneh-aneh lah ya. Betul. Oke deh. Jadi ada lagi Bang, cerita lagi. Maksudnya ada lanjutan lagi kah? Paling kalau dari situ pas gue udah selesai itu ya. Jadi kurang lebih 1 minggu lah, 1 minggu setelah gue lepas ojol. Itu jadi rumah tempat tinggal gue dengan yang gue dapat order si perempuan ini itu nggak jauh banget, deket. Nah, gue ingat waktu itu 1 minggu setelah gue lepas ojol, udah nggak ketemu dia lagi lah. Itu pernah subuh, tapi gue udah nggak perhatiin jam. Subuh, jadi bini udah tidur. Kebetulan kan gue piara dogi ya, ada dogi. Nah, gue kebangun pun itu gara-gara dogi gonggongnya melolong. Jadi kalau orang kan dia gonggong biasa tuh, kok. Ini dia melolong. Dan dogi gue ada 3, melolong tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Dia melolong begitu. Gue kebangun. Tapi gue emang ini namanya orang kebangun masih nyawanya belum ngumpul ya. Gue cuma diam. Melolong lagi, sampai 3 kali melolong, gue bangun ngucek-ngucek mata. Jadi ini bini gue. Pas gue ngeliat gini, bukan bini gue. Dia. Si cewek itu. Berarti di dalam kamar. Posisinya dia. Jadi kalau orang gimana ya? Kalau dalam peti mati kan begini ya. Gitu. Begini ya. Posisinya begitu lagi tidur. Pas di samping. Satu di kasur itu. Padahal waktu gue bangun pertama melolong, anjing melolong, meskipun nyawa belum ngumpul nih, gue masih ngeliat bini gue. Gue tidur lagi, melolong lagi, melolong gue bangun, masih. Nah, melolong yang ketiga gue udah jenuh dong. Wah, gue ikat nih anjingnya. Pas gue ngucek-ngucek mata, gue ngeliat anjing gue melolongnya bukan ke pintu, bukan ke WC, bukan ke gue, ke sebelah gue. Mukanya begini. Tapi kalau anjing itu gini, kalau mereka ngeliat sesuatu, ditanyain melolong, ekornya masuk. Ketakutan. Tapi ini bulu kuduknya berdiri. Kayak marah tapi takut. Tiga-tiga begitu. Begitu. Gue liat deh matanya. Pas gue ngeliat, nah dia. Bini gue nggak ada. Posisinya begini, persis. Gini. Mukanya sama. Dengan muka hancur. Pas gue lompat dari tempat tidur, gue lompat. Kemudian gue nggak pegang bantal, gue lompat. Gue bilang pergi. Pas gue bilang pergi, itu gue kan kos ya. Itu lampu mati. Pas lampu mati, itu kayak gimana ya? Kayak orang muntah. Begitu. Wah, gue udah pegangan di apa sih namanya, di meja. Gue udah jemput, udah Tuhan, tolong. Ini lampu gelap, lampu mati. Nah, anjing gue masih melolong, mereka kan matanya lebih tajam dari kita ya. Udah. Nah, tapi kalau anjing, kalau di gelap matanya menyala kan, kalau anjing. Nah, jadi sementara gue gini, gue dengar orang kayak muntah, begitu. Gue ngeliat mata anjing gue, 3 anjing, harusnya 6 mata dong. 6 kilatan bola mata. Kan 2. Yang ini gue lihat 8. Satu lagi. 2, 1 lagi di atas kasur. Tapi bola matanya agak gede.
warnanya biru. Pas gue nggak ada 8. Pas 8 gue bilang, Tuhan tolong, gue udah nggak mau ngeliat. Karena gue biasa kalau dari dulu ya, kalau udah nggak kuat gue tutup mata. Apapun yang mau terjadi bodo amat dah, gue tutup mata aja. Jadi gue tutup mata. Sama kayak kejadian dulu, kalau gue ngeliat itu gue tutup mata, gue cuma teriak, Tuhan tolong, anjing masih melolong. Nah, tiba satu ketika ada kira-kira 10 detikan setelah gue tutup mata, gue dengar kasur kayak orang turunnya. Kusek, turun, jalan, tak, tak, dan jalannya dia bukan kaki telanjang, sepatu perempuan. Dan anjing gue langsung berhenti, udah nggak gonggong, udah nggak melolong lagi. Itu sepatu jalan kletak, 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 kletak jalan. Pintu dibuka, kletek. Pintu, kletek. Pas dia buka, berarti kan yang di luar terang, dalam gelap. Otomatis cahaya dari luar masuk ke dalam dong. Pas masuk ke dalam, gue cuma ngeliat tangannya dia doang. Buka. Waktu dia keluar, udah nggak kelihatan orangnya. Bang, dia banting lagi. Dia banting ke dalam. Pas dia banting, lampu nyala. Lampu nyala, di situ gue udah keringet dingin. Gue sampai pas lampu nyala, gue udah nggak sadar, gue udah setengah jongkok begini. Pegang meja. Pegang meja gue, aduh. Bini gue masih tidur. Dan yang gue liat bini gue di situ, bukan dia lagi. Gue, aduh. Dan anjing gue yang 3 udah masuk ke dalam kolong dengan ekor masuk, kayak ketakutan, sampai terkencing. Istri tetap tidur. Tetap tidur. Udah, akhirnya gue pelan-pelan naik ke ranjang, gue bangunin, gue panggil nama, dia bangun. Kenapa? Lu nggak tahu tadi anjing gonggong teriak? Enggak. Nah, gue bilang serius lu? Enggak. Pintu dibanting? Enggak. Waduh, gue bilang serius? Iya. Waduh, gue bilang, salah gue mau suruh tanya ke anjing nggak bisa ngomong. Terus gue bilang gini, istilah dengan secara polos gue bilang, sekarang lu lihat tuh 3, lihat ketakutan nggak? Oh iya ya, emang mereka lihat apa? Waduh, panjang ceritanya, sampai terkencing, bahkan satu sampai pup ya, saking ketakutannya. Dan 3 masuk ke dalam kolong. Aduh. Udah, tinggal kita panggil baru keluar. Tadi nggak mau keluar, sampai ketakutan. Nah semenjak saat itu gue mikir gini. Ya udah, besok gue ke tempat, kan gue nggak tahu lu dibunuhnya di mana. Jadi gue ngebatin ya. Gue sebut namanya tuh perempuan. Gue bilang, gue nggak tahu lu dibunuh di mana, tapi besok gue nyiram air mawar. Nyekar gitu. Nah, di tempat gue ngambil order lu, dan di tempat gue turunin lu. Dan besok bener. Dari situ kan nggak jauh, Rawabelong tuh pasar kembang. Gue beli air mawar sama bunga, malamnya ke situ. Tapi sebelum jam 3:30 ya. Jam 11 kan udah mulai agak sepi situ. Oh iya. Belaga aja gue berdiri di situ, truk bunga. Abis itu gue ke Harmoni, ke tempat yang gue ituin, taruh lagi situ. Dan puji Tuhan semenjak saat itu gue nggak diganggu lagi. Cuma memang gue selalu menghindari jam segitu lewat ke daerah situ. Karena memang sepi banget dari situ. Itu udah masuk Agustus waktu itu, udah masuk Agustus, dan puji Tuhan sampai sekarang udah nggak diganggu lagi. Dan memang 1 minggu setelah itu munculnya di situ, dan mukanya sama. Dan itu gue nggak bisa lupa sampai sekarang mukanya itu, romannya kayak gimana, suaranya pun gue masih inget kok. Suaranya masih inget, dan cara ketawanya maksudnya gini, gimana ya, kayak gue akhirnya tahu ini orang sebenarnya waktu dia hidup kayaknya baik. Karena dari 2 hari gue ngobrol waktu gue nganterin dia, itu dia nggak ngomong kayak perempuan nakal ya. Kalau perempuan nakal kan udah kata nih opat BO lah, ngajakin segala macam. Ini enggak. Cara ngomong gue sopan. Bang, om, sopan. Sopan banget. Makanya gue juga waktu ngobrol dan bercanda sama dia sopan. Gitu, nggak berani macam-macam. Dan dia pun nggak meluk gitu, enggak. Biasa aja Duduknya.
gitu. Cuma cara duduknya gue tahu ya, duduk perempuan begini, tangan sebelahnya pegangin behel, Oh, berarti duduk miring ya? miring ya. Kalau pakai rok itu. 2 kali begitu, gitu. Jadi memang sopan ya. Dan ya sekarang orang sopan masih kita nakal, gitu. Jadi gue suka sopan. Makanya gue setelah sekian lama kejadian itu, kalau gue terpikir tentang dia ya kayak yang sekarang juga, gue tahu dia orang baik waktu dia hidup ya, gitu. Cuma dia mau menunjukkan eksistensinya mungkin sampai sekarang biar orang tuh tahu dia pernah di situ, gitu. Dia pernah di situ, jangan lupain dia, gitu. Karena kan memang dia salah satu mahasiswa di kampus BINUS, gitu. Jadi korban pembunuhan Brutal. Beritanya ada kok. artikelnya juga ada gitu. Artikelnya ada, gitu. Mukanya dia langsung, pertama kali plastik kebuka, aduh bener dia mukanya. Jeda 11 tahun gitu. Dan pembunuhan, aduh. Oke. Makanya kalau di Google itu ketik aja pembunuhan mahasiswi BINUS. Di Google. Iya, satu-satunya keluarnya coba dia. Oh, dia cuma dia yang muncul pasti dia gitu. Di keywordnya itu berarti pembunuhan mahasiswi BINUS. Keluarnya dia. Nah, bagi yang mau coba cek silahkan ya. Mungkin keluarnya dia berarti pasti ya. Nama huruf depannya L. 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 Nah. Lee V ya gitu. Wah, tuh udah ada kisi-kisinya tuh Itu dari Bang Roland. Karena gue juga nggak bisa sebutin komplit karena takutnya kan ada yang nonton ada keluarganya atau apa kan nyesek ngeliatnya kan, jadi nggak usah. Kita hargai bincangan publik nggak enak ya. Betul. Tapi kalau mau search ya silakan. Oke. Siap Bang Roland. Bang Roland, terima kasih nih udah cerita di Lautan Mistis tentang pengalaman ojol malam-malam. Iya. Oke. Nah, sebelum closing, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget. Mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis. Kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata, gua dan Bang Roland pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.